Selamat datang di channel Jisco Official. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pembelajaran kedua, Sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan tentunya semangat pagi untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan semoga di video pembelajaran kali ini kalian semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa terkecuali. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Mutiara Salawu, baik untuk program teknik kode otomotif ataupun multimedia, di video pembelajaran kali ini saya akan kembali melanjutkan pembelajaran untuk mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas tentang terbentuknya kepulauan di Indonesia. Ringkasnya kemarin kita sudah membahas tentang zaman praaksara. Secara etimologis, praaksara ini terdiri dari dua suku kata. Pra yang artinya belum, dan aksara ini artinya tulisan. Artinya praaksara ini zaman sebelum mengenal tulisan. Pertanyaan yang kemarin dilontarkan pada video pelajaran sebelumnya adalah kapan dimulainya zaman praaksara dan kapan berakhirnya zaman praaksara. Tentu kalian semua sudah tahu pada video pembelajaran sebelumnya bahwa zaman praaksara ini dimulai sejak adanya kehidupan manusia, dan zaman praaksara ini berakhir tentunya setelah manusia mengenal tulisan. Anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara global, adanya Kepulauan Indonesia karena adanya alam semesta. Maka oleh karena itu kita ulas dulu sedikit tentang bagaimana terbentuknya alam semesta ini. Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli, baik itu dimulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Nah, pada kali ini kita akan belajar sejarah sebagai cabang keilmuan. Jadi sejarah ini bagian dari keilmuan. Pembahasannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, yakni asumsi-asumsi ilmiah yang kiranya juga tidak perlu bertentangan dengan ajaran agama. Sekali lagi, tidak perlu bertentangan dengan ajaran agama. Ada salah satu teori ilmiah tentang terbentuknya bumi yang disebut dengan teori Big Bang. Teori Big Bang. Ada yang tahu apa artinya Big Bang? Ya, Big artinya besar, Bang itu dentuman. Sehingga didefinisikan Big Bang ini merupakan sebuah ledakan luar biasa, ya. Ledakan yang sangat besar, dahsyat. Ini awal mula terbentuknya alam semesta, termasuk bumi, dimulai dari dentuman yang sangat besar. Teori Big Bang ini menyatakan bahwa alam semesta ini mulanya berbentuk gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Bagaimana kelanjutannya dari gas bisa ada bumi, ada planet-planet dan meteorit lainnya? Kita lanjutkan kembali, ya. Bentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya ini luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya.
lagi 500 juta tahun cahaya. Bayang berevolusi sekian lama, 500 juta tahun cahaya. Kecepatan cahaya itu kan luar biasa. Ketika kita menyalakan lampu senter dari sini, hitungan per sekian detik sudah sampai ke depan kita atau ke arah yang kita tuju, tanpa kita melihat rambatan cahaya itu. Pernah kita menghidupkan senter, kemudian cahaya itu perlahan maju atau menyebar? Tentunya tidak. Coba kita nyalakan lampu di kamar atau di rumah kita. Lampu yang kita nyalakan itu seketika langsung menerangi ruangan tersebut tanpa harus ada proses rambatan cahaya. Itu betapa luar biasanya kecepatan cahaya. Ini 500 juta tahun cahaya. Alam semesta ini gumpalan gas, 500 juta tahun cahaya. Kemudian gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, setelah ledakan tersebut, materi-materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Kemudian ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, termasuk planet yang kita diami ini, bumi, bulan, dan meteorit-meteorit lainnya. Nah, luar biasa dari ledakan itu. Kemudian materi-materinya bertebaran ke seluruh penjuru, menjadikan berbagai macam, dari mulai bintang, matahari, dan planet-planet lainnya. Itu luar biasa. Teori ini dikemukakan dengan sangat luar biasa. Kemudian sistem alam semesta. Sistem alam semesta ini dengan sendirinya, semua benda langit sudah tersusun secara menakjubkan. Ini yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa dipahami dengan satu teori. Yang namanya ledakan, biasanya ceceran-ceceran materialnya itu berhamburan, tidak beraturan. Tetapi teori Big Bang ini mengemukakan bahwa setelah ledakan gas itu terjadi, materi-materialnya itu berceceran ke seluruh penjuru. Tetapi yang anehnya ini, benda-benda langit itu sudah tersusun secara menakjubkan, bukan rapi, menakjubkan. Artinya posisi atau susunan satu sama lain itu ada keterikatan. Masing-masing beredar secara teratur dan rapi pada porosnya masing-masing. Kita lihat di sebuah gambar waktu kita di SMP, waktu kita di SD, bagaimana posisi tata surya dari mulai matahari, kemudian planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, sampai ke Pluto. Itu sumbu-sumbunya atau poros-porosnya itu sudah sangat rapi sedemikian rupa, luar biasa. Padahal itu menurut teori Big Bang awalnya itu adalah ledakan, berceceran kemana-mana, tetapi bisa membentuk suatu gugusan galaksi yang luar biasa, sehingga satu sama lain ada keterikatan, tapi berputar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Manakala satu keluar dari poros, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya ada ledakan, ada benturan antara planet-planet tersebut. Jadi ini luar biasa, itu berputar atau melaju pada sumbunya, pada porosnya masing-masing. Itu secara umum ya, sudah kita pahami ledakan, tapi berceceran bisa menjadi suatu hal yang sangat menakjubkan dan menjadikan pemandangan yang sangat indah. Selanjutnya, alam semesta ini mengalami proses yang namanya proses evolusi. Perubahannya itu lambat. Secara evolusi alam semesta memakan waktunya, proses evolusi alam semesta ini waktunya itu ya sangat lama, bahkan waktu kosmologis ya, waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta tahun.
Kemudian ada juga ilmu paleontologi yang membaginya dalam 6 tahap waktu geologis. Ada cabang keilmuan lainnya yang membagi ke dalam 6 tahap. Artinya evolusi bumi ini dibagi ke dalam tahap ya, waktu geologis. Di antaranya ada yang masing-masing ini ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol. Seperti apa? Terbentuknya gunung, terbentuknya mungkin semacam benua, kemudian lagi ada yang namanya semenanjung ya. Itu proses-proses evolusi bumi. Kemudian makhluk hidup yang paling sederhana mungkin dari mulai orang yang paling sederhana paling kecil, amfibi, semacam burung, hewan mamalia. Kemudian proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Ini periode evolusi bumi. Yang pertama ada yang namanya Azoikum. Lagi Azoikum. Ini bahasa Yunani. A yang artinya tidak, Zoon yang artinya hewan. Artinya di zaman Azoikum ini sebelum adanya kehidupan. Sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Di zaman ini sudah meninggalkan fosil-fosil flora dan fauna yang berlangsung kira-kira 350 juta tahun di masa Paleozoikum. Habis masa Paleozoikum atau zaman purba tertua, yang ketiga Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia, hewan menyusui, hewan amfibi seperti katak, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Artinya proses evolusinya itu luar biasa lama sekali. Perubahannya itu cukup lama, tetapi dengan alami juga. Kemudian yang keempat ada fase Neozoikum. Neozoikum berarti ini sudah baru. New ya, baru, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap tersier dan kuarter. Di zaman ini es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Seperti itu. Baik, di pertemuan kali ini kita dicukupkan sekian dulu. Silakan kalian buat resume di buku catatan kalian masing-masing, digabung dengan resume dari video pelajaran sebelumnya. Dicukupkan sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugas Anda. Dan setelah dibuat tugas, dokumentasikan tugas Anda, foto dan kirim melalui WhatsApp di nomor ini. Saya tunggu 1 minggu ke depan. Semua wajib mengumpulkan tugas ini. Dan tolong bantu buat teman-teman kita yang kesulitan akses ataupun fasilitasnya, yang tidak ada sinyal, apalagi yang tidak punya handphone, tolong dibantu bagaimanapun caranya. Semua dari kalian harus punya catatan. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pelajaran ini.